Eh, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih anak-anak Bapak. Ya, ada Faris, ada Mauri, ada Jahro, ada Dia ya, ada Nurholis, Naura, Keisa, ada Bening, ada Fahri Fairus, ada Almira, dan sekarang ada Gisel juga masuk. Oke, jadi ada 11. Baru 11 ya, sambil menunggu yang lain. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Enggak? Sehat semua ya? Sehat semua. Iya, Pak, sehat. Anak-anak Bapak, jadi malam ini ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama, kita akan melakukan PH nanti di tanggal 2 ya. Kita akan PH itu penilaian harian. Ulangan lah ya, ulangan di tanggal 2, berarti hari Selasa. Nah, materinya apa? Materinya yang akan diulangankan itu seluruh materi yang kemarin ada di Google Classroom. Jadi materinya yang ada di Google Classroom. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Penerapan sila-sila Pancasila, kemudian belajar reklame, belajar puisi dan prosa, kemudian juga belajar apa itu namanya? ASEAN. Kemudian belajar apa lagi kemarin tuh? Ada yang ingat ASEAN, selain ASEAN apa lagi? Reklame. 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 Nah, jadi materi itu nanti yang akan di PH-kan. Kemudian ada juga di kalian waktu kemarin ada pelajaran bahasa Cirebon Sunda ya, belajar bahasa Sunda. Nah, pelajaran bahasa Sundanya yang di PH-kan nanti yang kemarin tonton di RCTP ya. Atau enggak di YouTube di RCTP-nya. Nah, habis PH, nah sekarang kan matematika nih pagi ya. Nah, matematika. Nah, nanti juga ada Papa akan sampaikan materi berikutnya tentang matematika. Hanya untuk matematika PH-nya nanti ya, belum selesai materinya. Jadi PH-nya hanya tema saja, tema 6. Materinya yang ada di Google Classroom. Jadi bukan yang ada di LKS, yang ada di Google Classroom. Kemudian nanti juga Bu Via juga PJOK juga, dan mungkin di Parovik juga PHI. Jadi mungkin sekitar 3 pelajaran, 4 pelajaran dengan bahasa Cirebon barangkali ya. Itu yang akan di PH-kan. PH-nya pakai apa Pak? Nanti pakai Google Form ya. Google Form, tapi nanti ada isian juga ya. Ada yang harus kalian ketik juga nanti jawabnya. Nah, di Google Form seperti waktu PH sebelumnya lah di semester 1, tapi nanti linknya akan ada di Google Classroom ya, tidak ke Google Site lagi. Mungkin ada di Google Classroom. Tapi bisa jadi Google Site, tapi Google Site yang Bapak buat ya. Jadi di web, tapi di web yang Bapak mungkin nanti buat. Pokoknya nanti tunggu informasinya di sana. Nah, materi-materinya kalian baca-baca lagi aja yang ada di Google Classroom, mulai dari pokoknya tema 6 semua. Tema 6 mulai dari minggu kemarin sampai minggu ini. Dari situ materi untuk penilaian hariannya. Baik, anak-anak, tadi pagi Bapak membagikan materi tentang bangun ruang. Tadi pagi kalau tak salah Bapak membagikan 7 bentuk bangun ruang. Nah, ada yang sudah belajar bangun ruang sebelum hari ini? Ada? Ada yang sudah belajar? Faris? Faris? Halo? Iya, Pak. Sudah pernah belajar bangun ruang di kelas 5? Pernah. Pernah. Apa aja bangun ruang tuh? Satu aja sebutin. Kubus. Satu udah dulu. Sekarang Oli sebutin lagi bangun ruang lagi selain kubus apa Oli?
Apa coba? Balok. Balok. Sekarang Jahro. 2 ya. Tadi ada kubus, ada balok. Jahro, bangun ruang selain kubus sama balok apalagi Jahro? Kerucut, Pak. Kerucut. Pinter. Sekarang dia. Ayo dia. Apalagi dia selain Segitiga. Hah? Segitiga. Segitiga. Oke, segitiga kita simpen dulu. Oke, segitiga ya, 4 ya. Kemudian ada Olis. Ayo Lis, apalagi Lis? Persegi. 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 Oke. Ada Naura. Ayo Naura, sebutin lagi bangun ruang Naura. Apalagi Naura? Prisma, Pak. Prisma. Pinter. Bagus. Keisa. Apalagi Kei? Halo Keisa, Keke. Tabung, Ayo. Pak. Tabung. Ya, baik. Bening. Bening, sebutin lagi bening, bangun ruang apalagi Bening. Alah, Bening. Apalagi? Bening kemana? Malah keluar. Gisel, ayo Gisel, apalagi Gisel? Bangun ruang apalagi? Bangun ruang. Halo, Sel? Gisel? Lu, dinyalain dulu mic-nya, Sel. Halo, Sel? Oh ya udah Gisel lewat dulu. Alip. Oh ada Gisel. Ayo Sel, apalah Sel? Bangun ruang apalagi Sel? Oh, Alip aja deh. Alip. Halo, Alip. Apa? Bangun ruang Lip apa Lip? Jajaran gencang, Pak. Jajaran genjang. Baik. Cantika. Bangun ruang apalagi bangun ruang? Oke, nggak ada. Dicatat nggak tadi jawaban teman-teman kamu? Enggak, Pak. Ai. Yuk, Bapak lupa juga ngingetin ke kalian. Sekalian sambil siapin buku catatan ya. Kan kita sekarang lagi belajar. Ya. Buku catatannya disiapin aja. Nanti Bapak akan minta di Google Classroom-nya, di Classroom-nya nanti akan Bapak minta untuk difoto dimasukkan ke Google Classroom catatannya. Sudah disiapin belum bukunya? Sok dicatat ya. Dicatat. Udah, Pak. Siapin, Pak. Oke, sok yang mau disiapin sok. Jangan lama-lama. Jadi tadi ada yang menjawab kubus, ada yang menjawab balok, ada yang menjawab tabung, kerucut, prisma. Nah, kemudian tadi juga ada yang jawab segitiga ya, persegi, jajar genjang. Nah, yang menjawab benar berarti tadi sudah menonton video tayangan yang ada di Google Classroom ya. Karena di Google Classroom jelas-jelas bahwa di tayangan tersebut ada 7 ya, ada 7 bangun ruang yang Bapak sampaikan di video tayangan yang ada di yang ada di Google Classroom. Nah, hari ini malam ini Bapak akan coba menjelaskan tentang luas permukaan dan volume bangun ruang ya. Silakan kalian catat. Sebentar, bangun ruang jendela kayaknya sih. Bangun ruang ya, luas permukaan. Mana ya? Ini sebentar. Oh iya. Berarti ini. Coba ya. Ya. Coba diperhatikan bangun ruang. Kelihatan nggak ada luas permukaan prisma itu ya di situ ya? Kelihatan nggak sayang? Enggak. Nah, sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, ada luas permukaan dan volume bangun ruang ya di situ ya. Ada?
Di mana, Pak? Nggak Hah? ada, Pak. Nggak ada, Pak. Adanya Nggak muka Pandi. Adanya muka Pandi. Bapak udah share screen loh. Ada, Pak. Udah, Pak. Ada ya? Nggak ada, Pak. Ah, masa? Nggak ada, Pak. Oh, ada sih. Nggak ada, Pak. Adanya muka Pandi. Sebentar, 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 sebentar. Kalau gini, bentar Bapak ulangi ya. Ya, Bapak ulangi dulu bentar. Sekarang Bapak kembali lagi. Jendela tatap ya, jendela coba kalau jendela. Kalau sekarang ada nggak? Ada. Apa tuh? Ada, Pak. Ada. Apa Ada, tuh? Pak. Hah? Luas permukaan dan Nggak ada, Pak. Luas permukaan dan Ada, Pak. bangun ruang. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kok ya nggak ada Nggak sih? ada, Pak. Coba digeser, digeser, Ada, digeser, digeser. Bapak lagi share screen kok di situ digeser, harusnya kelihatan. Harusnya kelihatan. Share kemana? Enggak di layar kalian, di layar kalian harusnya sudah ada sekarang bangun ruang. Ya, bangun ruang. Ya udah yang nggak ada nanti aja nggak apa-apa ya. Kalian dengarkan aja deh kalau misalkan nggak ada. Nanti Bapak akan siarkan apa namanya? Siaran ulangnya. Perhatikan dulu sekarang ini ada bangun ruang. Kelihatannya warna apa sekarang bangun ruang itu tulisannya? Hijau. Warna hijau. Hijau. Udah. Oke, bangun ruang tadi kita lihat ya. Benarkah jawaban kalian tadi? Coba lihat. Ya. Nih, ada bangun ruang. Sebenarnya ada 7 ya, tapi di sini kita belajar untuk 4 bangun ruang untuk apa namanya? Luas permukaannya. Di sini ada kubus. Tadi ada yang jawab kubus ya. Ada balok, ada prisma, ada limas tadi ya. Nah, tapi limas belum ada yang jawab tadi. Tadi yang jawab prisma betul, yang jawab kubus betul, yang jawab balok betul ya. Nah, terus ada lagi sisi lengkung. Tadi ada yang jawab tabung, kerucut, sama bola. Oke, jadi ini ada 2 bangun ruang maksudnya. Ini bangun ruangnya itu sisinya datar, lurus semua. Nah, kalau lengkung itu berarti ada yang melengkungnya ya, melengkung. Ingat kata kuncinya ada yang datar, ada yang melengkung. Nah, ada 7 ya semuanya ya, ada kubus, balok, prisma, limas, kemudian yang lengkungnya tabung, kerucut, sama bola. Tadi ada yang belum jawab tuh bola ya. Di bola sama limas tadi. Nah, Pak kalau yang tadi jawabannya persegi, segitiga, jajar genjang ada di mana? Yuk kita lihat dulu. Sekarang kita perhatikan dulu kubus. Udah ada, Pak. Nah, kubus adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Panjangnya mah begitu ya, panjangnya begitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa bangun ya, ada beberapa kotak tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 bidang ya, 6 bidang datar. Nah, bidang datar. Coba yang ini nih, kelihatan nggak nih yang satu ini nih? Nah, ini bentuknya apa nih? Kubus. Nah, ini kubus ya. Nah, ada 6. Nah, yang Bapak tadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa namanya? Bangun Jaring-jaring. betul, jaring-jaring. Nah, kalau kita satu ini aja nih, kalau yang satu aja ini nih, itu bangun apa namanya? Bangun Persegi, Pak. persegi. Nah, ya. Tadi kalau ada yang jawab persegi, nah, persegi itu bangunnya bukan bangun ruang, tetapi bangun datar. Bangun apa, sayang? Bangun datar. Jadi kalau bangun datar itu dia ya cuman punya, kalau enggak sisi ya cuman punya 2 sisi gitu. Nah, kalau bangun ruang itu ada tingginya. Nah, jadi kalau bangun ruang itu ada isinya di dalamnya. Jadi kalau kamu sebut persegi, kalau semua sebut segitiga, segitiga ada tingginya enggak? Kayak gini, kayak kubus gini.
segitiga ada nggak tingginya? Kayak kubus ya, bukan tinggi segitiganya. Ada nggak sayang? Ayo. Ada. Hah? Nggak ada ya, nggak ada tingginya, nggak ada isinya. Jadi segitiga, jajar genjang, persegi panjang, semuanya tuh bangun datar. Nah kalau bangun ruang ini ada isinya nih di dalam ini nih kayak gini nih. Kita bisa ngisi apa aja nih di sini ya. Kebayang ya. Coba di sekitar rumah yang bentuknya kayak gini apa ya? Ada nggak yang bentuknya kayak Kardus. kardus ya? Apalagi? Lemari. Lemari bentuknya kayak gini. Rak sepatu, Pak. Rak sepatu bisa aja ada yang kayak gini. Tapi kalau lemari kira-kira bentuknya kayak gini nggak sih? Enggak, Pak, balok. Enggak, Pak. Panjang ya, kalau lemari kali panjang ya. Nah balok tadi yang nyebut balok ya. Iya, bentuknya kayak balok. Apalagi nih yang bentuknya kayak gini? Suka main monopoli nggak sih? Suka. Dadunya, Pak. Iya dadunya ya, dadunya bentuknya begini ya, seperti ini ya. Baik, itu namanya bangun kubus ya, kubus. Ingat-ingat ya. Jadi kalau sisi-sisinya sama semua, itu namanya kubus. Karena dia dibangun oleh bangun datar persegi. Kalau persegi kan sisi-sisinya sama. Oke, ini ada rumusnya nih. Ya, ada rumus volume, ada luas permukaan. Ya. Jadi kalau kubus itu rumus volumenya A3. A ini apa Pak? A ini rusuknya. Nih rusuk. Tadi kan sudah belajar ya. Di kubus itu ada berapa rusuk tadi? Ada 12 rusuk ya. Ada 12 rusuk. Tadi rusuk-rusuknya sama nih. Gitu. Nah, ini rumusnya. Kalau volume itu rusuk pangkat 3. Jadi rusuk kali rusuk kali rusuk. Kalau luas permukaannya, nah, luas permukaannya kan berbentuknya persegi. Jadi 6 kali A gitu. Nah, itu dulu. Kalian telan aja dulu ya untuk volume sama luas permukaannya. Nanti kita bahas dikit-dikit. Nah, baik sekarang bentuk balok. Nah, kalau ini jaring-jaring balok nih namanya. Beda nggak sama yang tadi? Beda. Nah, kalau tadi mah, kalau persegi mah tadi sama ya ininya ya. Nah, kalau sekarang mah lihat perhatikan nih, ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Jadi kalau balok itu dia punya 3 pasang yang sama. Nih. Kelihatan nggak Bapak nunjuk mana? Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, ini sama yang ini sama ya. Nih sepasang. Nah, nanti ini sama yang mana nih? Sama yang atas, bawah atau kanan? Yang ini nih. Sama yang atas, yang bawah atau yang kanan? Yang ini nih. Kanan ya, pasangannya sama yang kanan ya nanti itu. Kalau atas sama bawah. Jadi ada 3 pasang nih. Yang kecil ini, kemudian yang di bawah ini, yang di tengah ini sama yang kanan, dan yang atas sama yang bawah. Itu sama ukurannya, bentuknya itu sama. Nah kalau balok ada 3 pasang yang sama. Kalau kubus tadi semuanya sama. Nah nanti bentuknya akan seperti ini. Ini yang namanya balok. Nah, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 2, panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Bapak sebenarnya nggak mau ngajarinya nggak mau begini ya, tapi biar aja dulu kalian tulis aja dulu seperti itu. Sok yang belum nulis, tulis dulu tuh volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. 3 dulu lah. 3 dulu aja ya sama ini nih. Nah, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang sejajar, bidang alas dan bidang atas, dan oleh bidang-bidang lain atau bidang-bidang sisi yang saling berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Volume prisma itu luas alas kali tinggi prisma. Luasnya berapa jumlah prisma dikali luas sisi tegak ditambah 2 kali luas alas.
Silakan catat dulu. Nggak sempat kita catat nggak apa-apa. Nanti Bapak siapkan video rekamannya ya. Nah ini ada prisma segitiga. Nah lihat ini ada 3 buah prisma. Jadi prisma itu seperti ini nak. Ada atas, ada bawah dan atas sama bawahnya tuh harus sama. Kalau ini bangun apa nih? Yang Bapak tunjuk bangun apa nih? PQR. Segitiga sayang ya, segitiga. Kan ada PQR ya, cuma 3 kan sisinya. Nah ini namanya segitiga. Di bawahnya juga harus segitiga A, B, C nih. Segitiga ya. Segitiga kan? Sama nggak segitiga atas sama segitiga bawah? Iya. Sama ya. Nah ini disebutnya yang bawah kita sebut alas, yang atas kita sebut tutup. Nah kamu bayangin botol ya. Botol tuh kan atasnya ada tutupnya, bawah tuh ada alasnya. Nah, bayanginnya botol. Kalau atas sama bawahnya segitiga, maka ini kita sebutnya prisma segitiga ya. Kalau ini segitiga, ininya segitiga, atapnya, tutupnya, atasnya atau tutupnya dengan bawah sama alasnya segitiga, kita sebut dengan prisma segitiga. Nah, kalau ini atasnya bentuknya apa ini? Segi berapa ini? Segi 4. Nah, bawahnya kan sama ya, segi 4. Maka ini namanya prisma segi 4. Kalau ini namanya apa dong kalau begitu? 5. Ya, prisma segi 5. Jadi ada prisma segitiga, betul, prisma segi 4, ini prisma segi 5. Jadi gampang ya Nak ya ngebedainnya. Kamu tinggal lihat aja tutupnya ya. Kalau tutupnya segitiga ya segitiga. Kalau tutupnya segi 4 ya segi 4. Kalau tutupnya segi 5 ya segi 5. Kita lanjutkan. Apa sih lama? Dibuang aja kalau nggak perlu banget. Oh, nanti sama dianya diambil. Nah, kalau tadi miring ya, kalau ini tegak ya. Nah, kalau tadi miring sama aja sebetulnya. Ini prisma apa nih yang Bapak tunjuk nih? Segitiga. Yang ini? Segi 4. Yang ini? Segi 5. Oke, kalau yang ini? Segitiga. Ini? Segi 4. Ini? Segi 5. Ya, coba kalau perhatian yang ini ya. Ini bentuknya kayak apa ya? Kayak kubus. Kayak kubus. Nah, kubus ataupun balok itu juga bisa disebut prisma segi berapa ya? Beraturan. Segi berapa? Ini segi berapa? 4. Segi 4 ya. Ya. Prisma segi 4 beraturan itu bisa berbentuk kubus, bisa berbentuk balok. Kalau beraturan ya. Kalau beraturan kan begini ya. Nah, jadi kalau prisma segi 4 itu bisa berbentuk balok, bisa berbentuk kubus. Itu prisma. Oke. Bapak tidak akan menjelaskan tentang apa yang lengkung dulu ya. Kita menjelaskan yang limas dulu. Bapak sengaja ke limas dulu, maaf tadi kan sama prisma. Nah, kalau limas bedanya sama prisma. Kalau limas itu hanya ada bawahnya aja, Nak. Lihat yang hitam ini ya. Dia hanya ada bawahnya aja. Dia nggak punya tutup. Tuh. Dia nggak punya tutup. Nah, ini namanya limas. Jadi kalau prisma tadi ada tutupnya. Kalau limas dia nggak punya tutup. Nah, kalau begitu ini kira-kira namanya apa nih? Limas apa nih? Segitiga. Nah, tuh. Jadi kalau tadi mah lihat tutup sama alasnya, sekarang mau tinggal lihat aja alasnya. Nah, kalau yang ini berarti apa namanya? Segi 4. Yang ini? Segi 5. Ya, ya segi 4 ya, nggak ada limas persegi sayang, limas segi 4. Jadi segi itu disebutnya limas segi berapa gitu ya. Nah. Nah ya, jadi ini ada limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5 ya. Oke, ini volume limas. Kita lihat volumenya. Oh, kita lihat. Nah, kalau limas itu volumenya 1/6 dikali volume kubus.
1/6 dikali tadi ya, kalau kubus itu sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, kemudian 1/6 dikali sisi pangkat 2 kali 2 tinggi. Sehingga akhirnya menghasilkan 1/3 kali sisi pangkat 2 kali tinggi. Ini nanti aja ya. Dicatat aja rumusnya dulu. 1/3 kali luas alas kali tinggi itu untuk limas ya. Limas tadi. Nah, sementara kalau luas permukaan karena berbentuknya seperti ini, maka luas permukaannya dia terdiri dari berapa segitiga ini? 4. Nah, 4 ya. Kalau alasnya segi 4 berarti segitiganya ada 4. Maka luasnya adalah luas alasnya ditambah 4 kali luas segitiga. Kalau luas persegi mah sudah hafal ya, kayak persegi ya. Persegi itu rumus luas itu sisi kali sisi ya. Kalau segitiga itu setengah alas kali tinggi. Dihafalin lagi ya rumus bangun datarnya. Baik itu dulu. Nah, itu tentang tentang bangun ruang ya, bangun ruang yang ada di yang ada di materi kita kali ini. Bapak ngajarinya 4 dulu ya. Nanti kalau misalkan yang lainnya oke. Oke. Kalian kelihatan nggak ada papan tulis? Kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Apa itu namanya? Oli, coba. Halo, siapa itu? Profil jam dalam rapat https jamboard google.com itu jr Apa? c Ada apa? c c Apa sayang? Papan tulis di Bapak nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sebentar. Selesai. Harusnya kelihatan tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa. Papan tulisnya nggak kelihatan, ternyata nggak bisa. Pakai tab bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Nggak bisa ya. Jambot nggak bisa deh, papan tulisnya nggak kelihatan. Harusnya kelihatan. Ini aja deh. Oke. Sebentar. Udah, Pak. Ya, papan tulisnya kelihatan nggak? Kelihatan. Udah, Pak. Ya, sebetulnya kalian nanti bisa buka sebetulnya ya di Jubiting. Kalau ngelihat ini ya Jamboard, tulisannya Jamboard itu, sebetulnya kalian bisa masuk ya situ. Baik, Bapak coba jelasin sedikit tentang tadi ya, tentang volume. Apa yang disebut dengan volume, apa yang disebut dengan luas permukaan. Bapak mulai dulu dengan kubus. Ini agak sulit karena Bapak anunya pakai mouse ya, jadi nggak lurus. Nggak apa-apa kali ya. Harusnya tadi pakai gambar dulu, Bapak nggak nyiapin gambar. Aduh, susah ya. Bentar. Harusnya pakai garis ya. Bentar, nak. Pakai garis bisa nggak? Nggak bisa. Ini nih. Pakai teks ini nih. Sama aja ya. Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa lah. Ini ceritanya balok aja ya. Kelihatan?
Kelihatan. Kelihatan, Pak. Maaf ya, jelek gambarnya. Soalnya Bapak nggak pakai pulpen ini, pakai mouse. Harusnya pakai pen. Oke, itu balok ya. Kalau ini Bapak coba gambar kubus. Ya, ini Bapak coba gambar kubus. Jadi ini Bapak pakai mouse, jadi nggak bisa lurus ya, Nak ya. Maaf ya. Tapi kalian bayangin aja bangun yang tadi. Harusnya Bapak pakai gambar tadi. Itulah kurang lebih gitu. Kita ke balok dulu. Nah, ini kan kalau misalkan di sini ya, kalian bayangin bak ya. Kebayang nggak bak mandi atau akuarium ya? Bayang ya? Bayang, Pak. Bayang ya. Nah, misalkan kalau bak mandi itu nah, kita isi dengan air ya. Kan ngisi ke situ ya, ngisi gitu ya. Ya kan? Kan gitu Iya, ya, Pak. terisi, Iya, Pak. terisi gitu kan, berapa liter kan gitu ya. Nah kan keisi begitu ceritanya kan gitu. Ceritanya air ngisi balok tadi ceritanya. Ngisi kolam renang, ngisi bak mandi, ngisi akuarium ya. Nah, jadi kalau volume, nah tadi kita belajar tentang volume. Jadi volume itu yang kita pelajari, volume itu adalah apa yang ada di dalam bak ini. Gitu. Ada berapa air yang masuk ke dalam sini gitu. Nah, sehingga jadi seluruh ruas ini. Maka untuk mengisi balok tadi itu kita hitung. Kan ini kan ada tinggi di sini. Kemudian ada garis ke sini ya, ada lebarnya. Kemudian ada panjangnya kan, Nak ya. Nah, makanya ini kita sebut dengan panjang, yang garis ini lebar, yang ke atas ini namanya tinggi. Nah, makanya volume balok ini menjadi dikali apa? Satunya tinggi. Nah, ini volumenya ya. Jadi kalau volume, cara ngitung volume balok seperti itu. Ulangi ya. Karena kita mau tahu isi yang ada ini kan ada garis panjang nih ya. Garis panjang, kemudian nah ini garis panjang. Kurang tebal, oke ini aja. Ini ada garis panjang, tung. Ini adalah panjang, ini lebar, yang ini tinggi. Sehingganya panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk menghitung volumenya. Bapak kalau misalkan ngasih angka 2 di sini panjangnya, lebarnya 1, tingginya 5. Berarti volumenya berapa dong? 10. Berapa? 2. Kali 1 kali 10. 10 ya. 2 kali 1 kali 5 kan gitu ya. Jadi berapa isinya? 10. Iya, 10 isinya. Nah, itu kalau mau menghitung volume dari balok. Nah, Pak, kalau mau menghitung volume dari kubus ya sama aja. Kubus juga sama kan begitu ya? Diisi air atau ini akuariumnya berbentuknya kubus misalkan. Hanya kalau kubus itu kan tadi sisinya itu sama. Sisi ini sama ukurannya dengan sisi ini, juga sama dengan yang tinggi. Ini kan ukurannya sama nih. Jadi kalau di sini 5 semua. Misalkan kalau di sini 2, nah di sini juga 2 panjangnya. Di sini juga 2. Nah, kalau kayak tadi berarti volumenya ya kan? Ini sisi sama aja. 1 kali sisi 2. Nah, dikali sisi 3 nih. Nah, karena kalau kubus itu sama ukurannya. Jadi kalau misalkan kita punya angka 2, berapa dong volumenya? 2 dikali 8. ya pintar, dikali 2. Berarti berapa? 8.
Ya, itu volume kubus dan volume balok. Sekarang kita lanjutin kalau misalkan luas permukaan Pak, tadi gimana luas permukaan? Kita gambar lagi tadi baloknya. Kita gambar balok seperti tadi sama. Nah, kalau luas permukaan gini nah. Ini balok ya. Nah, ini balok. Kita aja balok lah. Nah, ini kubus. Nah, kalau ini kubus. Nah, kubus. Seperti itu kubus mah. Nah, kalau kita buka ini buka, tadi dibuka. Kita ke sini dulu ya. Kita ke sini. Coba kita ulangi tadi. Bentar. Nah, kalau kita ke kubus ya. Kubus. Nah, berarti kan tadi kubus itu kan berarti ada 6 persegi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau balok. Nah, kalau balok kan gini ya. Jadi ada yang 2 sama ini sama ini gitu. Nah, berarti kalau gitu berarti kita ambil yang kuning, Bapak liatin. Kok nggak mau kuning? Kuning. Nah, yang kuning ini, yang kiri ini akan sama dengan yang berhadapan yang sebelah sini. Nah, kuning. Jadi kalau luas permukaan itu kita hanya ngitung kacanya aja, nah, kaca ini, nggak isinya. Nah, kaca ini, gitu kan? Nah, berarti sepasang. Kemudian kalau yang sebelah depan, maka dia pasangannya yang mana? Yang? Kalau depan yang mana? Belakang. Yang belakang. Belakang. Kayak tadi. Kalau yang atas, pasangannya sama yang mana dong? Bawah. Yang bawah. Bawah. Sama yang bawah ya. Nah, berarti sekarang kalau ini panjang, ya kan? Ini lebar, ini tinggi seperti tadi, ya. Maka kita tinggal ngitung luas persegi masing-masing. Nah, sekarang kita coba dulu yang kuning tadi. Ini kan berarti yang kuning ya. Berarti ada huruf apa sama apa tuh? Huruf apa sama apa? TL. TL. Kita tulis T, kan luas persegi panjang kan gitu ya. Kali L. Nah, gitu. Kalau yang depan berarti sama belakang kan? Nah, ini ada huruf apa ini sama apa nih? Panjang sama Lebar. lebar mah ini sama tinggi. Panjang sama tinggi kan gitu ya? Jangan di sini, salah. Jangan di sini. Bentar. Kan ada panjang, sini sama tinggi. Nah, sekarang tinggal yang mana yang belum? Yang warna merah ya. Nah, yang warna merah kan berarti ini nih. P sama apa nih? P sama L. P sama L. Nah, kalau yang kuning ini ada 1 atau 2, ada 2 atau ada 3? Yang kuning tadi ada berapa tadi? 2. Ada 2. Jadi 2 persegi ditambah kalau P sama T itu berarti yang biru depan belakang. Ada 1, ada 2. Ada 2. Nah, P-nya sama L-nya ada berapa? 2 juga kan? 2. Iya. 2 T kali L tambah 2 P kali T ditambah 2 P kali L. Maksudnya apa? Ada persegi panjang ini ditambah persegi panjang ini, kan luas permukaan tuh ditambahin. Ada persegi panjang bawah ya, ditambah persegi panjang bawah, ada persegi panjang depan ditambah persegi panjang belakang. Itu maksudnya luasnya begitu. Nah, itu namanya luas. Pak, 2. Nah,
Duanya kan sama nih. Dua. Bisa ditarik nggak? Bisa ya, gitu. Duanya bisa kita tarik. Ya. Ini bisa di T kali L ya. Itu ditambah ya P kali T ditambah P kali L. Nah, gitu. Nah, karena dua ini sama ya semuanya. Jadi gitu. Jadi ini tambah dikali ini ditambah P kali T ditambah P kali L. Nah, kalau Bapak kasih angka dua tadi 2 1 5. 215 berarti kita tinggal masukkan angkanya. Ya, T-nya 5. Ini 5. Jangan di sini. T-nya 5, di sini 5. P-nya berapa tadi? P-nya berapa nih? P-nya berapa? 2. P. Apa? T-nya berapa nih? 1. T itu berapa? T. 5. T itu 5. Yang satunya mana ini tadi? L ya? Ini tuh salah ya, harusnya 1 ya. Salah Bapak. Harusnya ini 1 ya. Nah, ini 1. L sih. Nah, ini P berapa tadi? 2 ya. L-nya berapa tadi? 1. Yuk, sekarang berapa? 1. 5 kali 1 berapa jadi? 5. Nah, tuh. Susah. Kalau 2 kali 5? 10. Tuh. 2 kali 1? 2. 2. Itu lain 5 tambah 10 tambah 2 jadi berapa? 17. 11 ya, nanti dikali 2. Ya, dikali 2 jangan lupa ya. Berapa jadi? 34. 34. Nah, ini cara menghitung luas permukaan yang ini ya. Pak, kalau yang kubus bagaimana? Kalau yang kubus kan tadi persegi aja, sisi kali sisi, sisi kali sisi. Cuman kubusnya ada berapa tadi? Kubusnya ada berapa tadi? Kubusnya ada berapa tadi ini? 6. Satu, ada 6 ya. Kubusnya ada 6. Itu kalau kubus mah luas kubus tuh 6 kali sisi. Jadi kalau sisinya 2 tadi berarti 6 kali 2 kali 2. Berapa 6 kali 2 kali 2? 24. 6 kali 2 24. Nah, itu cara menghitung luas sama volume ya, caranya begitu. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ada. Nggak ada, Pak. Berarti kalau Bapak kasih soal bisa ya? Insya Allah. Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau bisa lah ya. Nah, baik, itu materi tentang luas apa namanya permukaan bangun datar dan volume bangun datar. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nah nanti Bapak akan lanjutkan materi matematikanya. Jadi tidak diulangankan dulu karena matematika belum selesai. Tugas kalian habis malam ini, tugasnya adalah kalian buat tadi ya, buat di buku kalian itu digambar apa namanya bangun ruang yang tadi ya, bangun ruang yang tadi pagi sama yang sekarang. Bangun ruangnya terus kasih nama. Ya, contoh kayak Bapak tadi gambar balok, kalian tinggal gambar balok, kasih nama. Ya kan? Bisa ya? Bisa nggak? Ya. Bisa, Pak. Nah, waktunya sampai hari Minggu. Waktunya sampai hari Minggu. Jadi kalian gambar, nanti Bapak kasih di Google Classroom-nya seperti apa tugasnya. Kalian gambar bangun ruangnya, kalian kasih nama, kalian kasih huruf lah ya, seperti yang tadi di apa? Di pagi tadi yang video tadi itu. Dia ada balok, ada kubus, ada prisma.
Nah, tadi juga ada prisma gitu kan. Nah, itu kalian gambar. Nanti Bapak saat lampirkan materi yang ini di Google Classroom-nya, di materinya, nanti kalian tinggal gambar di buku, kemudian kalian foto ya. Kalian foto, kalian kirim. Jadi kalian foto ya, jangan di dokumen. Ya, pakainya di foto aja. Sok, ada yang mau tanyakan nggak dengan tugas hari ini? Nggak ada. Nggak, Pak. Nggak Nggak ada. ada. Baik. Nggak, Jadi Pak. pinter. Nah, sekarang tadi Bapak udah jelasin bahwa hari Selasa kita ulangan harian. Ulangannya yang ada di Google Classroom materinya tema 6 ya, kecuali matematika. Matematika kita nggak ulangan dulu karena memang belum selesai materinya. Nah, kemudian bahasa Cirebon, materinya dari mana, Pak? Materinya dari YouTube. Ya, kalau kalian lupa maksudnya. Yang RCTP ya. Kalau nggak nanti Bapak tempelin lah di forum. Di forum kalau nggak di materi. Bahasa Cirebon lagi. Bahasa Sunda. Sorry, bahasa Sunda. Cirebon ada apa, Pak? Bahasa Sunda, salah bahasa Sunda. Hah? Bahasa Sunda ya, bahasa Cirebon belum kan? Bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Jadi ulang ya, bahasa Sunda sama tema 6. Nah, tema 6 bahasa Sunda, nanti ada PAI sama PJOK juga. Hari apa? Hari Selasa semuanya, tapi nanti waktu mah biasanya juga 3 hari kok. Ya. Tapi itu kan soalnya satu soal kalau tema 6, tapi nanti ada berapa soal di dalamnya nggak tahu berapa. Dan ada isian. Jadi kalau udah isian berarti kamu harus ngetik di HP-nya jawabannya ya. Harus ngetik di HP-nya. Belajar lah. Kalau susah nggak apa-apa, namanya juga baru ya. Kayak kemarin kalian banyak yang belum bisa ngirim tugas. Ya sudah, nggak apa-apa. Besok Bapak akan bagikan siapa saja yang tugasnya belum lengkap, yang tugas belum lengkap belum bisa ikutan ulangan harian. Ya, yang merasa lengkap mah tenang saja. Berarti besok bisa ikut tadi ulangan harian. Nah, di Bapak tuh masih banyak nih yang belum lengkap nih. Aldo, Alif, kamu banyak sekali tuh yang belum. Aulian, Nggak ada kota, Pak. kenapa? Nggak ada kota. Nggak ada kuota bagaimana? Emang Google Classroom gede kuotanya? Enggak kan? Teman-teman kamu bisa kok. Ayo. Jadi anak-anak, Bapak tidak lagi dengan kuota ya. Teman-teman kalian juga memang sudah menyiapkan kalau misalkan sekarang belajarnya begini. Jadi udah nggak ada alasan lagi kenapa harus kuota susah gitu kan. Toh ini Bapak juga Google Meet-nya itu nggak tiap hari kayak SD lain. Coba lihat SD lain hampir tiap hari. Ada apa Mauri? Siapa yang angkat tangan tadi? Kepencet dah. Jadi kalau kalian mau nanya bisa angkat tangan ya sebetulnya. Baik, ulangi ya. Jadi nak, Bapak juga minta maaf ya karena memang mau tidak mau memang kita belajarnya harus begini. Ya, Bapak tidak mau ngambil resiko untuk ke sekolah gitu, buka di sekolah karena pertama memang tidak boleh, yang kedua sekarang itu kasus coronanya semakin banyak ya, semakin banyak. Bahkan teman Bapak aja tadi istrinya sekarang harus diisolasi karena positif corona. Sekarang itu yang sudah meninggal teman-teman Bapak itu udah banyak nak. Jadi teman-teman Bapak dari guru yang meninggal tuh banyak. Dan banyak juga yang masih muda. Gitu. Yang seumuran Bapak itu ada berapa orang yang meninggal karena corona. Memang bukan dari Cirebon, tapi banyak teman-teman Bapak yang saat ini hampir setiap hari Bapak lihat di grup WA Bapak ada saja yang meninggal karena corona. Gitu. Jadi virus ini bukan main-main nak. Makanya kalian baik-baik di rumah, tetap jaga kesehatan. 3 ya, 3 terutama 3 ya, yaitu kita harus iman, aman, dan apa namanya satunya? Imun ya. Selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga selalu jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan dilewat. Kemudian
selalu menjaga jarak, menggunakan masker kalau lagi keluar dan menghindari kerumunan ya, membersihkan tangan selalu ya pakai sabun itu. Kemudian yang ketiga juga jaga kesehatan ya, makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga biar kita imunnya kuat. Dan kalian harus ceria, harus bahagia ya. Jangan susah-susah ya. Nah, masalah kuota ini Bapak juga kalau yang sekarang misalkan nggak bisa Google Meet dengan yang bisa Google Meet nanti beda memang karena ada kehadiran Google Meet sama enggak. Tetapi nanti yang nggak hadir di sini nggak usah khawatir, Bapak akan upload di YouTube dan nanti akan Bapak sebarkan di Google Classroom atau enggak di grup WA terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Barangkali ada yang mau ngirim bakso ke Pak Andi, mangga? Ada nggak? Oke ya, jadi sekali lagi tolong ingetin teman-teman kamu yang memang ke Google Classroom-nya nggak bisa dibantu. Kalau dekat rumah dibantu caranya ya. Karena Bapak nanti memang semuanya dari situ. Kalau misalkan dari WA, kalian kasihan juga, HP kalian juga nanti bakal ngehang karena banyak tugas. Ya kan? Banyak tugas nggak sih? Bapak hentiin dulu rekamannya bentar ya. Oke.